teman. Hai teman-teman. Halo teman-teman semua, yuk baca bantu Bu Hani berdasarkan bacaan hari ini, Senin 6 Desember 2021. Diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Bersama Kisah, bersama Bening, sama Nadine di Salatiga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua pasti pernah mengunjungi orang-orang yang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kalau kita melihat ada begitu banyak pola tingkah yang ditunjukkan oleh mereka yang sedang sakit. Mereka merasa gelisah, sedih, menderita, takut, khawatir, mengeluh, dan juga ada yang diam berpasrah. Kehadiran kita bagi orang sakit sangat berarti, terutama untuk menemani dan menghibur mereka. Apalagi kalau kita datang dan berdoa untuk memohon kesembuhan bagi mereka. Menjadi sahabat yang menghibur haruslah menjadi habitus dalam hidup menggereja, dalam hidup kita. Di dalam bacaan Injil hari ini yang diambil dari Lukas bab 5 ayat 17-26, dikisahkan peran penting para sahabat yang membawa seorang lumpuh untuk disembuhkan Yesus. Mereka berusaha keras supaya saudara mereka yang lumpuh ini dapat selamat. Tentu saja, pertama-tama mereka percaya pada Yesus. Yesus akan peduli dan prihatin memperhatikan orang-orang sakit. Lebih lagi, mereka itu percaya kepadanya. memancing ikan sambil peleseran. Cocoknya memang menggunakan rakit. Itu melakukan pengajaran sekaligus menyembuhkan penyakit. Itu sebabnya ketika melihat iman dan usaha mereka, Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Orang lumpuh itu sembuh dan memuliakan Allah. Liburan ini mau ke Borobudur, tetapi jadwalnya masih belum tetap. Orang lumpuh ditandu di tempat tidur, lalu dihadapkan Yesus lewat atap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan berkarya dan menyelamatkan semua orang. Ia mengenal setiap orang yang datang dan berharap kepadanya. Ia pun berani untuk menyembuhkan serta menyelamatkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami. Iman yang tumbuh di dalam hati setiap orang akan menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Hal yang kiranya menarik perhatian kita pada hari ini adalah Yesus menyembuhkan orang lumpuh karena iman kepadanya. Iman yang ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan konkret. Ia menyembuhkan fisik si lumpuh dengan daya sabdanya. Yesus juga menyembuhkan si lumpuh secara rohani, yakni mengampuni dosa-dosanya. Orang lumpuh ini pada akhirnya sembuh total dan sempurna, baik secara fisik maupun secara rohani. walaupun sudah pernah sampai di bulan, saat di rimba raya perlu dipandu. Orang lumpuh akhirnya bisa berjalan berkat imannya dan orang yang menandu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Tuhan Allah turut bekerja dalam membaharui dan menyelamatkan umat-Nya. Orang-orang yang lesu mendapat kekuatan. Orang-orang yang tawar hati mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Orang-orang jangan galau dan takut, sebab Tuhan adalah penyelamat kita. Mata orang-orang buta dicelikkan, telinga orang-orang tuli dibuka, dan orang-orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Situasi dunia menjadi harmonis karena buah-buah pertobatan orang berdosa. Ingat, Tuhan selalu melihat imanmu. Hidup Kristiani menjadi bermakna ketika kita sadar diri sebagai orang yang berdosa, yang membutuhkan Tuhan dan siap untuk menerima pengampunan dan belas kasih Tuhan sendiri. Ingatlah, Tuhan selalu melihat imanmu. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat berteguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Dekat dalam, terima kasih.